Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Ibu dengan pelajaran beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Ketiga, menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. Keempat, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Adapun makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala diartikan sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh disembah, karena yang wajib kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, yaitu yang pertama, malaikat selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, malaikat itu tidak mati sampai hari kiamat. Yang ketiga, diciptakan dari nur atau cahaya. Empat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Dua, malaikat tidak berjenis kelamin. Tiga, jumlah malaikat sangat banyak. Empat, malaikat hidup di alam malakut. 5. Malaikat memiliki sayap. 6. Malaikat hidup hingga akhir zaman. 7. Malaikat selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Adapun nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, yang pertama, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada semua makhluk. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala saat hari kiamat. Selanjutnya yang keempat, yaitu malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. 5. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik. 6. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk. Ketujuh, malaikat mungkar bertugas
menanyai dalam kubur. 8. Malaikat nakir menanyai juga dalam kubur. 9. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. 10. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Menerima keadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kita harus memperbanyak amal soleh. Yang kedua, selalu berbuat baik dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Ketiga, kita harus takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita contoh itu ada 4. Yang pertama, gemar bersedekah. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berperilaku jujur. Contoh yang keempat, tidak memohon kepada malaikat. Jadi kita harus memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah kau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya, dan janganlah kau buat aku lupa padanya, wahai Tuhan yang memelihara alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.